kakak atau mbak, bisa dipanggilnya siapa? Kakak aja. Kakak aja, oke. Dengan kakak siapa? Kakak Zahro. Kakak Zahro, oke. Perjalanan ke sini gimana kak? Macet kah? Panas? Alhamdulillah lancar, ada juga cuacanya. Alhamdulillah, udah mau hujan soalnya ya, jadi Iya. nggak terlalu panas. Oh, boleh tahu Kak Jarin dari mana ya? Saya dari Cilengsi. Oh, dari Cilengsi, oke. Tahu tempat ini dari siapa kalau boleh tahu kak? Saya tahu dari alumni-alumni. Oh, dari alumni, dari informasinya dari teman ya, dari Iya. alumni seperti itu. Iya. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu apa nih yang membawa Kak Jahro bisa sampai ke sini nih? Ada permasalahan apa nih di antara Kak Jahro? Saya tuh punya masalah yang gugup kalau bicara di depan banyak orang. Oh, kurang percaya diri gitu ya Kak Jahro ya? Iya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konselingnya Kak Jahro, sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Indah sebagai konselor. Saya mau tanya dulu sama Kak Jahro nih. Sebelumnya Kak Jahro pernah sudah melakukan konseling atau belum ya sebelumnya? Belum. Belum, oke. Karena Kak Jahro sebelumnya memang belum pernah melakukan sesi konseling ini, saya sebagai konselor akan menjelaskan sedikit pengertian apa itu dari konseling ya Kak ya. Oke, konseling itu bantuan dari seorang konselor pada klien atau individu untuk membantu mengatasi, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Kak Jahro, baik itu masalah sosial atau emosional terkait yang dialami oleh Kak Jahro sendiri. Seperti itu Kak, dapat dipahami ya Kak ya? Dapat. Berikutnya itu ada tujuan dari konseling Kak ya. Jadi tujuan dari konseling itu sendiri pertama itu membantu individu mencapai pertumbuhan pribadi yang optimal. Nah yang kedua itu mensejahterakan mental. Lalu yang ketiga itu mengembangkan potensi diri sendiri Kak. Gitu. Dapat dipahami ya Kak ya? Oke. Lalu berikutnya itu ada fungsi Kak. Fungsi dari konseling itu sendiri yang pertama itu membantu individu untuk memahami diri sendiri dan lingkungannya gitu. Lalu mengatasi masalahnya, mengembangkan potensi diri, serta membuat keputusan yang tepat untuk diri kita sendiri seperti itu. Oke, bisa dipahami ya Kak ya? Bisa. Oke. Lalu berikutnya kita dalam konseling juga ada beberapa asas nih Kak. Pertama ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, sama asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana konselor berjanji tidak akan membocorkan rahasia atau informasi apapun yang konselor dapatkan dari klien atau dari kita sendiri nih, gitu kan. Lalu adapun asas keterbukaan di mana asas ini mendorong klien atau kakak sendiri untuk jujur dan terbuka, jadi tidak ada yang menutupi kita gitu. Lalu yang terakhir ada asas keterbukaan nih Kak. Asas keterbukaan ini di mana kakak dengan sukarela menceritakan permasalahan yang kakak alami saat ini tanpa adanya unsur keterpaksaan dari pihak manapun. Seperti itu Kak. Dapat dipahami ya Kak ya? Ya paham. Kita langsung masuk ke sesi konselingnya ya Kak ya? Iya. Gitu. Sebelumnya apa nih permasalahan apa yang kakak ingin ceritakan atau kakak bagi ke kakak saya? Saya itu suka gugup kalau ngomong di depan banyak orang karena saya takut penilaian orang-orang ke saya itu jelek. Terus saya juga takut kritikan orang-orang. Terus saya kalau mau berbicara di depan umum itu pasti tremor. Oh tremor, grogi gitu ya Kak Iya. ya? Oke, grogi. Oke, tadi kan kamu sebutin bahwasannya kakak itu percaya diri atau bisa jadi insecure ya Kak ya? Iya. Insecure, terus kakak juga takut akan pandangan orang-orang terhadap kakak gitu kan. Terus kakak juga grogi, ya nggak sih? Iya. Tremor gitu ya. Tremor. Kalau misalkan kakak tremor, apa nih yang kakak lakuin nih? Bisa kalau saya tremor, saya jauhin dulu mic-nya terus saya tarik nafas. Tarik nafas, oke. Tremor itu gemeteran atau mules atau gimana? Gemeter, keringetan. Oh, gemeter sama keringetan ya Kak ya. Oke. Selain itu ada faktor lain nggak sih Kak yang memicu kakak buat nggak percaya diri nih? Saya kalau ngomong suka belibet. Oh, ngomongnya suka belibet, suka bilet-bilet gitu ya Kak ya? Iya. Oke. Lalu ada lagi nggak Kak faktornya? Nggak ada sih, udah cukup itu aja. Oh, itu aja, oke. Kita dari tarik dulu ya Kak ya, dari faktor yang pertama tadi kakak bilang katanya kakak suka tak percaya diri atau takut akan pandangan orang lain terhadap kakak gitu ya. Biasanya nih Kak, kalau kakak ada di posisi itu, apakah rasanya kayaknya takut deh akan pandangan orang, kayaknya orang-orang pandang saya gak bagus deh, jelek deh gitu ya, kayaknya saya kurang deh performnya gitu. Biasanya apa nih yang kakak lakuin?
Kadang saya kepikiran, kadang saya peduli itu saya singkirkan perkataan-perkataan gitu. Jadi kayak buat semangat buat saya. Jadi kalau misalkan kata-kata yang kurang bagus menjadi motivasi lah gitu ya buat Kak Zahro gitu ya Kak ya. Jadi kita sepakat nih Kak Zahro, pendapat Kak Zahro kalau misalkan ada pendapat orang lain yang menurut Kak Zahro kurang baik atau pandangan orang lain gak baik dan Kak Zahro menerima itu, jadi Kak Zahro tarik itu motivasi berikutnya ya. Jadi motivasi bahan berikutnya supaya lebih baik lagi gitu ya Kak ya. Oke. Yang kedua tadi apa Kak? Boleh diulang? Tremor. Belibet ngomongnya. Iya, belibet ngomongnya. Biasanya kalau Kak Zahro tremor nih, prepare apa sih Kak yang bakal Kakak lakuin atau persiapan apa nih biar Kak Zahro itu nggak tremor gitu di depan panggung misalkan gitu? Saya doa dulu. Bagus ya, betul-betul Kak. Kalau kan kita harus doa niat dulu ya Kak ya, gitu. Selain itu apa lagi nih Kak? Jadi saya minum. Oke, itu juga bisa ya Kak ya, salah satu meredakan biar nggak gugup gitu. Lagi itu apa lagi Kak? Udah sih, saya cuma minum sama aja. Oke, penting doa dulu, minum gitu ya, biar lebih tenang. Ya. Mungkin bisa ditambahkan Kak, jadi kalau misalkan Kakak masih gugup nih, aku udah berdoa, udah niat, masih gugup, terus Kakak juga udah minum tapi masih agak kayaknya masih belum tenang nih, bisa jadi Kakak coba tarik nafas terus dibuang gitu. Itu buat relax aja Kak Zahronya gitu ya. Jadi sepakat ya Kak ya, bahwasannya ketika Kak Zahro ini tremor atau gugup sebelum tampil, Kak Zahro akan melakukan pertama niat, yang kedua minum air ya, putih, terus yang ketiga tadi tarik nafas dulu, relax ya, biar nanti di depan nggak gugup atau tremor gitu ya Kak ya. Lalu yang ketiga apa Kak, boleh diulang? Belibet. Suka kesleo ngomongnya. Iya, kesleo. Oke. Biasanya apa nih trik atau tipsnya nih biar Kak Zahro tuh gak belibet gitu, atau persiapan apa nih Kak Zahro persiapkan biar kayaknya gak belibet gitu loh ngomong di depan umumnya tuh? Jadi saya banyakin ngomong sebelum saya maju. Banyakin ngomong. Biar saya nggak belibet maju ke depannya. Banyakin latihan kali ya kayak latihannya dengan cara seperti apa Kak kalau buat kamu Kak? Ya banyakin ngobrol sama teman yang sampingnya biar kita nanti pas ngomong nggak belibet banget, walaupun nanti pas maju nggak tahu nih belibet apa enggaknya. Gitu, iya. Mungkin bisa jadi Kak Zahro minta bantuan temennya, kayak buat dites coba nih, saya mau coba nih, bisa nggak nih belibet gak nih? Ya banyakin ngobrol sama teman yang sampingnya biar kita nanti pas ngomong nggak belibet banget, walaupun nanti pas maju nggak tahu nih belibet apa enggaknya. Gitu, iya. Mungkin bisa jadi Kak Zahro minta bantuan temennya, kayak buat dites coba nih, saya mau coba nih, bisa nggak nih belibet gak nih gitu ya ngomong ya. Iya. Kayak bisa jadi, atau mungkin Kak Zahro juga bisa jadi kayak misalkan latihan di depan cermin Kak. Gitu. Pernah nggak Kak Zahro kayak gitu? Belum Gitu. Mungkin nanti bisa dicoba-coba kali ya Kak ya, gitu. Jadi mungkin latihan di depan cermin, ngomong gitu ya, biar lebih relax pembawaannya juga, terus nggak belibet juga gitu loh. Jadi prepare-nya sudah dipersiapkan sebelumnya gitu ya Kak ya. Ada lagi dari Kak nih yang Kak Zahro perlukan selain kurang percaya diri dan faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan? Sudah sih cukup. Sudah cukup, itu aja. Oke, karena menurut Kak Zahro sudah cukup. Tadi Kak Zahro juga sudah tahu nih apa aja nih yang harus dilakukan sama Kak Zahro nih kalau misalkan Kak Zahro mengalami kondisi-kondisi yang tadi Kak Zahro sebutkan gitu kan. Yang pertama tadi apakah boleh diulang? Grogi, tremor, sangat belibet ya. Nanti kalau misalkan suatu saat Kak Zahro tampil atau Kak Zahro akan maju dan Kak Zahro ada di posisi saat itu seperti itu disebut dari Kak Zahro bisa menerapkan solusi yang sudah tadi Kak Zahro sebutkan sendiri gitu ya Kak ya. Mungkin kalau misalkan memang tidak ada lagi yang disampaikan sudah terjawab ya Kak ya gitu. Apa sih yang harus Kak Zahro lakukan sebelumnya ketika Kak Zahro melakukan ada di posisi itu dengan masalah Kak Zahro itu tidak percaya diri atau insecure ya Kak ya. Iya, insecure. Gitu Kak. Oke. Mungkin cukup ini aja Kak sesi konseling kita saat ini. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang seperti ini terjadi lagi atau hal berikutnya atau apapun yang ingin Kak tanyakan, kita bisa schedule ulang ya Kak ya. Kita bisa jadwalkan ulang terkait konselingnya gitu ya Kak. Oke, sebelum saya tutup nih Kak,
dari Kak Jaro sendiri nih setelah melakukan sesi konseling tadi, apa sih perasaan Kak Jaro? Saya puas. Lebih puas. Saya udah tahu kuncinya gimana nih biar nggak grogi di depan. Oke, terus apa lagi nih yang Kak Jaro? Dapat ilmu baru juga. Baru juga, terus apa lagi Kak Jaro nih? Nambah apa ya, wawasan. Nambah wawasan. Lebih merasa pede nggak nih Kak Jaro nih? Iya, ada sedikit kepedean lah. Pede ya, lebih percaya diri berarti ya Kak ya. Iya. Nanti lebih ditingkatin lagi ya Kak ya. Hmm. Oke, mungkin itu saja Kak untuk sesi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kakak dan untuk saya ke depannya. Jadi pembelajaran untuk saya pribadi juga ya Kak ya gitu. Karena kita sudah selesai sesi konseling ini, kita berdoa dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga kegiatan berikutnya Kak Jaro lebih baik lagi. Terima kasih Kak. Iya, itu saja sesi kita kali ini. Sesi konseling kita sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi dari Kak Jaro untuk datang ke tempat ini gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Kak Jaro. Iya, sama-sama. Oke, mungkin hati-hati nanti di jalan ya Kak Jaro ya, karena perjalanan kayaknya agak lumayan panjang ya Kak Jaro kesininya. Iya. Iya. Terima kasih Kak Jaro. Iya, sama-sama. Terima kasih juga.